Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 22 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16 sampai 20, dilanjutkan dengan ayat 30 sampai 31. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israelah aku diikat dengan belenggu ini. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israelah aku diikat dengan belenggu ini." Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah murid Kristus yang mempunyai fokus dalam hidup. Pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, banyak orang dengan sangat mudah mengakses pelbagai macam informasi dari sumber mana saja. Informasi itu bisa benar dan bisa juga salah. Berita atau informasi yang benar tentu akan menambah wawasan dan pengetahuan. Namun jika itu bias atau hoaks, maka itu tentu menimbulkan kesalahpahaman, bahkan kegaduhan. Banyak orang akan menghabiskan energi dan waktunya untuk membahas berita bohong dan gosip belaka. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini sedikit menyentil tentang berita yang disalah tafsirkan oleh para murid. Bahkan mereka sibuk dengan siapakah yang akan menyerahkan Yesus. Apa yang akan terjadi dengan dia yang menyerahkan Yesus? Itu semua berujung pada kesalahan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan Yesus. Bagi Yesus, para murid hendaknya berfokus pada tugas pewartaan dan bukan pada hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Contoh yang baik ditampilkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Walaupun ia berhadapan dengan situasi sulit karena ditentang oleh orang-orang sebangsanya, ia terus memberi kesaksian tentang kerajaan Allah dan terus meyakinkan mereka tentang Yesus. Ia tidak pernah lelah. Di rumah tinggalnya, walau disewanya sendiri, ia menerima banyak orang yang datang kepadanya dan dengan terus terang tanpa rintangan, terus saja mewartakan kerajaan Allah. Sebagai murid Kristus, di tengah pelbagai kesibukan tugas dan pekerjaan, kita pun belajar seperti Paulus yang memiliki fokus untuk terus mewartakan Tuhan Yesus. Ia tidak menghabiskan energi untuk hal yang tidak ada gunanya. Kita pun hendaknya menentukan prioritas atau hal penting dalam tugas dan karya kita, sehingga semuanya bisa berjalan baik dan maksimal, sehingga kita tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu atau malah menghambat hidup, karya, pekerjaan, bahkan karir kita ke depan. Semoga demikian. Amin.